Selamat datang di materi kedua mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Pada materi kedua ini kita akan membahas tentang pembuatan bentuk-bentuk sederhana, simple shape. Sebelum pembahasan tentang bentuk sederhana, kita perlu mengetahui tentang salah satu elemen kanvas yang bisa dikatakan sebagai dasar lah, yaitu kanvas state. Di sini pada saat kita menggambar sebuah objek di kanvas, kita menggunakan apa yang disebut dengan drawing state, di mana masing-masing state ini dipergunakan untuk menyimpan data tentang konteks kanvas, data-data yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan menggunakan kanvas tersebut. Data-data ini bisa berupa misalnya informasi tentang matriks transformasi, matriks perubahan, misalnya rotasi atau perputaran, rotation, kemudian translasi atau translation. Di sini artinya adalah perubahan posisi. Jadi kalau kita kenalnya translation itu terjemahan ya, tapi kalau di kanvas maknanya perubahan posisi. Contohnya di sini untuk matriks transformasi untuk rotasi digunakan fungsi context.rotate. Kemudian untuk transformasi atau translasi context.setTransform. Contoh dari informasi yang disimpan oleh kanvas dalam drawing state. Kemudian drawing state itu sendiri juga menyimpan informasi tentang clipping region. Clip itu artinya dipotong ya, jadi clipping region itu artinya bagian yang tidak ditampilkan di layar. Misalnya kita membuat sebuah lingkaran separuh lingkaran berada di luar garis kanvas, kemudian separuhnya lagi berada di dalam. Informasi ini disimpan di dalam drawing state, mana yang ditampilkan di kanvas dan mana yang tidak ditampilkan. Kemudian contoh informasi lainnya adalah atribut di kanvas, misalnya global alpha, ini berkaitan dengan alpha channel ya, transparansi. Kemudian global composite operation, ini dipakai untuk menentukan atau memberikan nilai tentang bagaimana sebuah objek atau gambar yang baru dibuat di atas gambar yang sudah ada. Misalnya kita buat pertama kita buat lingkaran, kemudian di atas lingkaran itu, di depan lingkaran itu kita buat objek untuk kotak misalnya. Nah, itu informasinya disimpan di global composite operation ini. Berikutnya stroke style. Stroke style ini dipakai untuk menentukan warna. Warnanya bisa warna solid atau gradient, atau bahkan menggunakan pattern atau pola untuk menggambar stroke, menggambar garis dari stroke tadi. Berikutnya text align. Text align ini seperti namanya dipakai untuk melakukan penjajaran teks. Kemudian text baseline, ini dipakai untuk menentukan baseline pada saat kita menuliskan teks. Baseline ini berkaitan dengan penggunaan tipografi ya. Jadi misalnya seperti gambar ini ada bagian top, middle, kemudian bottom. Untuk teks baseline ini seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada top, hanging, middle, alphabetic, kemudian bottom. Kalau alphabetic ini adalah apabila kita gunakan teksnya
baseline dari teks itu menyentuh pas di bagian bawah huruf seperti ini. Kemudian kalau tops, seperti namanya juga akan membuat baseline-nya berada di atas huruf yang kita buat. Kemudian kalau hanging, ini mirip dengan top, tapi kalau kita lihat huruf yang ditampilkan agak sedikit lebih ke bawah. Perbedaannya sangat kecil ya. Kemudian middle, seperti namanya, teksnya ditulis di tengah baseline. Kemudian ideographic itu baseline-nya sedikit di bawah tulisan, jadi berbeda dengan alfabet. Kalau alfabet hurufnya bersentuhan langsung dengan baseline, tapi kalau ideographic hurufnya agak naik sedikit. Kemudian bottom, seperti namanya juga hurufnya berada di atas baseline. Kemudian untuk menyimpan sebuah state bisa digunakan perintah context.save. Kemudian sedangkan untuk mengembalikan state yang telah disimpan digunakan context.restore. Berikutnya untuk menggambar pad atau garis, tentu saja sebagai program software untuk menggambar ya, bisa kita bisa menggambar garis, karena garis itu merupakan salah satu objek paling sederhana. Di sini Canvas memberikan beberapa variasi, misalnya garis dengan strok tebal atau warna tertentu, atau bahkan menggunakan gradient atau pattern tadi ya. Kemudian cara yang paling umum dipergunakan untuk membuat garis adalah dengan menggunakan perintah move to dan line to. Misalnya coding seperti ini, c.strokestyle red, kemudian c.move to 150 20, kemudian c line to 150 170, c stroke. Nah, ini penjelasannya. Baris pertama stroke style ini sudah cukup jelas, ini membuat stroke dengan warna merah solid. Kemudian move to itu artinya memindahkan pointer kanvas ke koordinat yang ditentukan 150 20. Kemudian line to memindahkan lagi setelah move to ke 150 170. Kemudian baris terakhir stroke itu untuk menggambar garis yang diawali dari move to sampai ke line to. Koordinatnya ditentukan move to dan line to. Kemudian dalam pembuatan line seperti ini ada beberapa atribut yang mungkin perlu diperhatikan. Misalnya adalah line cap. Line cap penulisannya c.linecap. Seperti namanya ya, cap itu penutup, tutup ya, tutup botol itu cap. Line cap dipergunakan untuk menentukan bagian ujung dari sebuah line, khususnya line dengan strok tebal, karena mungkin apabila kita bikin line dengan strok yang tebalnya beberapa puluh pixel, itu hasilnya mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah pilihannya yang pertama butt, ini defaultnya. Ini ujungnya tegak lurus dengan bagian pinggir line, bentuknya seperti ini. Kemudian round, seperti namanya juga, berbentuk setengah lingkaran dengan diameter yang sama dengan ujung line. Dan terakhir square, ini berbentuk kotak. Berikutnya line join. Line join dipakai untuk membuat bagian ujung dari dua buah line yang bersinggungan, dipergunakan untuk membuat bagian ujung dari dua buah line yang bersinggungan yang disebut join. Misalnya kita membuat dua buah garis yang salah satu ujung dari kedua garis itu saling bersinggungan. Karena kalau seperti tadi, kalau kita membuat line dengan stroke yang tebal, kalau ada dua line yang bersinggungan itu joinnya itu jelek. Nah, di sini ada pilihan, ada meter,
tampilannya seperti ini, ditampilkan dengan menggunakan garis lurus. Di sini ada meter limit yang merupakan ukuran maksimum rasio meter antara panjang dan lebar garis. Ini nilai defaultnya 10. Kemudian bevel ini membuat ujung berbentuk diagonal yang ditampilkan pada join. Kemudian round menampilkan ujung berbentuk bulat pada join. Kemudian line width seperti namanya sudah sangat jelas, dipergunakan untuk menentukan lebar line. Defaultnya adalah 1. Berikutnya stroke style ditentukan untuk menentukan warna atau style yang akan dipergunakan untuk line dan juga join yang akan dibuat. Berikutnya ARC. Selain fitur line untuk jenis pad, dalam kanvas juga ada fitur untuk membuat garis melengkung. Arc itu garis melengkung. Perintah arc ini memerlukan 6 parameter, lumayan banyak, yaitu posisi X, posisi Y, radius, sudut awal, sudut akhir, dan anti-clockwise. Variabel terakhir ini adalah variabel boolean, jadi isinya true dan false. Kalau true berarti mutarnya ke kiri, anti-clockwise, dan kalau false berarti ke kanan, clockwise. Untuk sudut awal dan sudut akhir menggunakan nilai radian seperti perintah berikut untuk membuat gambar lingkaran. Perintahnya ya, c.arc 100/120 mat pi per 180 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita membuat nilai radian itu lebih mudah dipahami. Kalau kita bikin lingkaran semestinya memang menggunakan radian, tapi memang agak sulit dipahami. Seperti ini ya contohnya. Berikutnya Bezier curve. Seperti yang bisa dilihat dari namanya, fungsi ini dipergunakan untuk membuat garis lengkung Bezier. Ini garis lengkung yang tingkat kelengkungannya dapat kita atur menggunakan control point. Jadi seperti ini. Untuk kelengkungannya kita bisa atur sendiri. Contoh penulisannya seperti ini, Bezier curve to CP1X, CP1Y, CP2X, CP2Y, XY. Jadi itu caranya. Kemudian satu hal yang perlu diingat adalah bahwa titik awal dari base Y ini ditentukan oleh perintah lain, misalnya move to. Ini silakan dilihat gambarnya. Contohnya seperti ini. C.begin pad ini dipakai untuk mengawali pad. Kemudian C move to seperti tadi, memindahkan pointer ke posisi yang diinginkan, yaitu 150, 0. Kemudian C Bezier curve to 0, 125, 30, 175, 150, 300. Kemudian C stroke ini jangan lupa ya, nanti kalau nggak ada stroke-nya nggak bisa kelihatan, karena ini memang yang dipakai untuk menampilkan garis. Untuk contoh-contohnya silakan dilihat di file yang saya sertakan, silakan dipelajari. Dan untuk assignment seperti biasa silakan dilihat assignment. Untuk tugas silakan lihat di assignment. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kedua kali ini, cukup sederhana. Sekian dan terima kasih.